Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami di channel Habim TV, media yang senantiasa berusaha untuk mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dalam rangka mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali berjumpa dengan kami di sini bersama saya Muhammad Rashid Ridho dan juga kembali dengan Ustadz Yasir Amarullah. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sudah lama ya Ustadz, ini tidak berbisik-bisik nih. Sudah lama. Alhamdulillah kita kembali bisa menggelar bisik ya, bincang seputar keluarga sakinah. Nah, setelah lama tadi tidak bisik-bisik. Mudah-mudahan bisikan kali ini bisa lebih bermakna, berbobot insyaallah ya. Amin. Ya, sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, di bisik-bisik sebelumnya kita telah berbincang seputar berbagai tema keluarga ya, dimulai dari seri tentang suami ya, kemudian seri tentang istri. Nah, barangkali sekarang kita akan masuk kepada seri orang tua, seri tentang orang tua yang dimulai dengan seri terkait dengan ayah. Nah, kita mencoba belajar menjadi ayah, begitu ya. Sekolah ayah. Nah, mudah-mudahan bisik ini bisa menjadi sekolah ayah bagi kita semua. Baik, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, tentu ketika berbicara orang tua, maka hasil dari orang tua itu adalah generasi atau anak-anak, Ustaz ya. Ya, Ustaz. Dan hari ini kita kenal bahwa generasi-generasi atau anak-anak kita hari ini yang kemudian banyak berkembang istilah yang disebut dengan istilah Gen Z, dan atau yang seringkali disebut dengan generasi strawberry, Ustaz ya. Nah, mungkin ini yang insya Allah akan kita bahas terkait dengan siapa sih yang menanam strawberry, yang menanam generasi strawberry itu, ya. Yang insya Allah ini yang akan kita bahas. Namun sebelumnya kami persilakan Ustaz, barangkali bisa dijelaskan apa sih generasi strawberry itu, Ustaz? Apakah strawberry yang kecil-kecil atau yang bagaimana generasi strawberry itu? Barangkali sahabat Habim TV ada yang belum tahu atau yang belum mengenal terkait dengan apa itu generasi strawberry. Mangga Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammad. Jadi generasi strawberry ini, pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah istilah ya, untuk generasi di masa yang sekarang yang secara istilah lain disebut dengan Gen Z, untuk menyebut ya, dari mulai dulu ada generasi baby boomers, ada generasi mungkin kita mengenal juga ada Gen Y, nah, ada generasi milenial Gen Z yang sekarang disebut, tapi kemudian ada satu pengistilahan kepada Gen Z ini dengan sebutan generasi strawberry, karena mereka memiliki tabiat, gitu ya, memiliki tabiat yang mirip dengan strawberry. Nah, jadi apa tabiat yang mirip dengan strawberry? Bahwa kalau kita melihat strawberry itu adalah sebuah buah yang amat sangat menarik, gitu ya, terlihat indah, terlihat ya menarik hati, glowing, bahkan cerah, merah, merona, cerah, menarik, seperti itu. Tetapi kemudian pada satu sisi, gitu ya, strawberry ini adalah buah yang sangat mudah rusak, sangat rapuh, gitu ya. Jadi kalau kita ini dia kemudian karena kadar airnya juga yang tinggi, dan kemudian apa namanya, pembungkus kulit ini juga tidak terlalu tipis, jadi kemudian dia sangat mudah rusak, sangat mudah rapuh, sangat mudah busuk, sangat mudah misalkan kalau ada kontaminasi yang kena, kemudian mudah sekali terkena kepada seluruh buah strawberry. Jadi kalau ada yang satu yang sudah mulai busuk kemudian disimpan bersama-sama, itu bisa menyebar dengan cepat. Nah, ini kemudian generasi ini disebut dengan generasi strawberry karena memang generasi-generasi ini adalah generasi-generasi yang karakteristiknya sama, tabiatnya sama. Artinya dia secara tampilan yang terlihat, yang nampak, gitu, apalagi kemudian di masa generasi ini adalah mereka rata-rata adalah native digital, gitu ya. Mereka penduduk era digital, jadi pasti sering tampil di sosial media dan sebagainya, yang biasanya itu tampilannya tampilan yang sangat wow, gitu, menarik, gitu, amazing, seperti itu ya.
yang tadi seperti stroberi yang merah merona gitu ya. Karena tuntutan tampilan Karena gitu ya. tuntutan tampilannya itu. Tapi kemudian sisi lain mereka kemudian punya karakteristik jiwa yang Rapuh. yang lemah, yang mudah terkontaminasi gitu ya oleh lingkungan dan kemudian rapuh. Dalam hal ini kemudian resiliensinya, artinya ketangguhannya kurang gitu dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian itulah yang kemudian orang gitu ya, kemudian para ahli pendidikan menyebut mereka sebagai, mengistilahkan sebagai generasi strawberry. Ya, jadi itu sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah. Jadi generasi strawberry itu adalah generasi yang memiliki karakteristik seperti strawberry yang tadi, yang secara tampilan barangkali indah, bagus, merah merona, tapi ternyata ada sisi lain, yakni kerapuhan gitu ya, mudah cepat busuk, gitu, mudah cepat rusak. Nah, jadi tidak stabil, mungkin labil gitu ya. Apakah ini Ustaz terkait dengan generasi strawberry ini memang itu adalah karakteristik yang normal gitu bagi generasi gitu setiap anak atau generasi, atau memang ini ada sesuatu yang memang justru masalah keberadaan generasi strawberry itu? Atau mungkin hari ini tadi dengan pemetaan adanya baby boomers, kemudian gen X, gen Y sampai gen Z yang secara karakteristik ini berbeda gitu ya, secara tadi karakter berbeda. Betul. Kalau dalam Islam memang apakah hal itu sesuatu yang wajar atau memang ini sesuatu yang justru ini sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam ketika ada situasi seperti itu? Ya, baik, sebenarnya kan pengkarakteristikan setiap generasi ini memang cara para ahli pendidikan gitu ya, untuk bisa memetakan keadaan seperti itu. Dan di antaranya memang sebenarnya pada setiap generasi ada kelebihan dan kekurangan. Cuman mungkin pada generasi ini sangat nampak proses mudah rusaknya dan mudah terkontaminasinya gitu ya, sangat mudah karena berbarengan juga dengan meledaknya informasi, berbarengan dengan era digitalisasi, berbarengan dengan ini dan sebagainya, sehingga kemudian pada satu sisi kontaminasi luarnya lebih banyak, sisi lain kemudian generasi ini kemudian generasi yang juga secara jiwa gitu ya lebih lemah seperti itu, karena bisa jadi kemudian mereka yang kemudian dikhawatirkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an gitu, dalam surat An-Nisa ayat 9 gitu ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal yahsyal a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yahsyal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim wa yattaqillah wa yaqulu qawlan sadida. Jadi dan hendaklah mereka, kita semuanya berarti gitu ya, merasa khawatir, merasa takut akan lahirnya generasi yang lemah, yang itu kamu takut atas mereka dan kemudian bertakwalah kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Nah, ini ayat ini memberikan sebuah warning, gitu ya, memberikan sebuah peringatan gitu, akan adanya generasi yang lemah. Walaupun mungkin bisa jadi ada di berbagai generasi, tapi kemudian karena perkembangan zaman ini semakin sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup di zaman yang tidak sama dengan zamanmu, bahkan di kalau yang lain dikatakan karena mereka akan hidup di zaman yang lebih rusak, gitu ya. Nah, maka kemudian karena itulah yang menyebabkan akhirnya lebih mungkin secara populasi secara ini lebih banyak generasi-generasi lemah ini. Nah, yang inilah kemudian dzurriyyatan di'afa menurut istilah Al-Qur'an yang kemudian diistilahkan oleh para ahli gitu ya dengan istilah generasi strawberry seperti itu. Jadi sebenarnya Al-Quran sudah mensitir, sudah mengistilahkan terhadap generasi-generasi yang lemah ini dengan dzurriyyatan di'afa, keturunan generasi yang lemah, yang kalian harus takut atas mereka. Takut itu artinya punya kekhawatiran lahirnya generasi yang lemah tersebut. Ya, jadi sahabat Tabim TV rahimakumullah, mungkin kalau dalam konsep Islam generasi strawberry itu disebut generasi atau dzurriyyatan di'afa gitu ya, dzurriyyah yang lemah, gitu, punya kelemahan dalam aspek ideologis gitu ya, kelemahan dalam keimanannya, sehingga tadi rapuh begitu kan ya, tidak punya ketahanan menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang hari ini barangkali tantangannya lebih dahsyat, tadi kerusakan-kerusakannya tadi disampaikan Ustadz,
ya lebih luar biasa, lebih buruk. Apalagi tadi kerusakan mungkin yang mempercepat ataupun yang mempengaruhi semakin cepat kerusakan itu adalah digital, Ustaz. Ya, betul. Betul ya. Jadi karena keberadaan di dunia digital mungkin hari ini juga berpengaruh, Ustaz, ya? Berpengaruh, betul. Terhadap mudah rusak. Ya. Gitu. Karena kan sekarang informasi menjadi semakin mudah, gitu ya. Dan di antara banyak informasi itu kemudian dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan yang memang menghendaki, gitu ya, adanya generasi yang lemah, generasi yang lemah, agar bisa menjadi pasar, yang menjadi komoditas bagi mereka untuk kemudian menyebarkan keburukan-keburukan yang itu memang dibutuhkan, ya, supaya kemudian mereka terus bisa meraup keuntungan seperti dari itu. Misalkan kan gini, ketika generasi ini kemudian dipapar oleh informasi tentang misalkan tentang pergaulan bebas, gitu ya, maka kemudian mudah akhirnya mereka menerima itu karena paparannya sangat banyak sekali di dunia media, gitu ya, baik media mainstream maupun media sosial seperti itu. Dan kemudian akhirnya itu membuat mereka kemudian ingin, gitu ya, melakukan hal yang sama, dan itu kemudian juga dijadikan pasar, ya, pasar terhadap produk-produk yang memberikan kemudahan untuk mereka melakukan pergaulan bebas itu, seperti itu. Sehingga kan kemudian muncullah berbagai, misalkan kalau di dunia digital kemudian akhirnya ada berbagai aplikasi-aplikasi aplikasi-aplikasi yang secara ini sebenarnya aplikasi-aplikasi zina, gitu ya, tapi dengan model-model yang sangat beragam seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya pada satu sisi kerusakan yang berjalan terus, satu sisi mereka kemudian punya keuntungan dari menjual aplikasi-aplikasi itu, gitu ya, baik dari AdSense, dari ini dan sebagainya. Jadi mereka memang menghendaki itu. Atau misalkan ketika generasi itu kemudian terpapar oleh pergaulan bebas, dalam hal ini misalkan tadi kalau atau dengan narkoba misalkan, maka kita tahu misalkan di Indonesia menjadi pasar paling besar, gitu ya, dari narkoba, berbagai jenis narkoba seperti itu. Sudah bukan hitungan kilo lagi, gitu ya, mungkin sudah hampir setiap tahun ada ton-tonan, gitu ya, yang kemudian masuk, yang kemudian disebarkan seperti itu. Dan itu bagi orang-orang tertentu ini menjadi pasar yang mereka butuhkan. Jadi semakin rusak, semakin lemah, semakin hancurnya generasi, mereka semakin diuntungkan. Mereka semakin diuntungkan, sehingga kemudian mereka akan terus memberikan paparan-paparan. Nah, sayangnya tadi kemudian pada satu sisi pertahanan dari generasi yang disebut dengan generasi strawberry ini lemah. Jadi paparan itu seperti strawberry, gitu, ketika ada paparan virus atau ini kemudian cepat menyebar, cepat rusak kepada dirinya. Itu yang kemudian memperparah keadaan seperti itu. Ya, jadi memang keberadaan generasi strawberry ini atau generasi strawberry ini terbentuk pertama karena tadi ada paparan-paparan, gitu ya, yang memang diciptakan, diciptakan secara, dibuat secara sengaja dengan grand design tentu saja, ataupun dengan makar, gitu ya, dengan makar yang sangat luar biasa dari orang-orang yang memang mengharapkan, gitu ya, mengharapkan generasi itu adalah generasi yang lemah, generasi kita itu generasi lemah, apalagi mungkin dengan kalau khususnya di Indonesia atau umat Islam, begitu ya Ustaz, ya, dengan bonus demografi di Indonesia, gitu, kemudian juga dengan proyeksi ke depan ini disebut Indonesia emas, 2045. Jadi khawatirnya jadi Indonesia cemas ketika tidak disikapi dengan benar, Ustaz. Ya, ini juga betul. Jadi ada orang yang mungkin tidak menginginkan bahwa generasi-generasi muda di Indonesia khususnya, karena pertama bonus demografi itu membuat kemudian Indonesia punya stok generasi muda yang cukup banyak. Satu sisi kemudian mayoritasnya Islam, jadi artinya kalau nanti punya stok anak muda Muslim cukup banyak, itu memberikan efek yang lumayan besar kepada kaum-kaum yang tadi, kalau dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 123 itu akabir mujrimin, itu para pembesar-pembesar yang mujrim, yang durhaka, gitu ya, para elit global kalau sering di teori konspirasi mah, gitu ya. Mereka tidak mau nih
Kemudian mereka berikan itu, berarti ya berikan paparan-paparan yang negatif, yang merusak seperti itu. Karena nanti betul kalau ada proyeksi bonus demografi dan 2045 Indonesia emas, bisa jadi tidak jadi Indonesia emas. Kalau tadi anak-anak mudanya kemudian akhirnya menjadi generasi strawberry. Iya. Bisa jadi betul Indonesia cemas atau bahkan Indonesia rongsokan gitu ya. Bukan jadi emas gitu tapi jadi rongsokan seperti itu. Iya. Ya, di kilo aja jadinya kan seperti itu. Iya. Tapi selain paparan tentu ada faktor lain ya. Jadi yang bahkan mungkin ini yang paling penting adalah faktor internalnya, faktor di keluarganya, ya, faktor internal bahwa anak-anak ini tidak disiapkan untuk menghadapi sebuah tantangan zaman yang demikian besarnya, berkembangnya buruknya oleh orang tuanya. Betul. Jadi kalau tadi judul sudah menyatakan gitu siapa yang menanam strawberry, ya, bahwa generasi strawberry ini tidak ada ujuk-ujuk, tidak muncul sendirinya, tidak muncul seketika, bukan kongkoak kalau bahasa Sunda gitu ya, bukan tumbuh dengan sendirinya, kongkoak, ya. Bukan sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya. Jadi ada yang menanam. Ada yang menanam. Nah, siapa yang menanamnya? Ya para orang tuanya. Para orang tuanya menanamkan, gitu ya, menanamkan sebuah proses pendidikan yang melahirkan generasi-generasi yang dan ini konon kemudian ada bukan kewajaran gitu ya, rata-rata misalkan generasi sebelumnya ya, baik generasi X maupun generasi Y-nya gitu ya, nah itu mereka biasanya gitu ada generasi-generasi yang hidup di masa Indonesia yang masih banyak keterpurukan, banyak ini dan sebagainya, sehingga kemudian akhirnya tantangannya besar ya, ketika mereka survive dengan tantangan itu, kemudian mereka berkeluarga, punya anak. Nah, mereka kemudian tidak menginginkan bahwa anak mereka mengalami situasi yang sama gitu. Akhirnya kemudian dididiklah dengan kemudahan-kemudahan. Tadi ditambah lagi dengan teknologi serba instan dan sebagainya gitu ya. Mau makan tinggal klik, mau apa tinggal, pokoknya semuanya sekarang serba mudah seperti itu ya, sehingga kemudian akhirnya menjadikan mereka kemudian ya tadi akhirnya kemauannya lemah, dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang paling besar titik lemahnya itu bisa jadi kemudian orang tua ini tidak menanamkan tadi ya, ideologi, tidak menanamkan keimanan, ya, ilmu dan kesiapan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin lama semakin buruk. Jadi di luar faktor eksternal gitu ya, berupa zaman yang semakin buruk ini, berupa era teknologi, era digital yang kemudian mempermudah kontaminasi seperti itu, ada juga kekurangan faktor dari penanamnya, keluarga penanamnya, ya, seperti orang tua dalam hal ini. Jadi tidak mungkin ada generasi strawberry kalau tidak ada yang menanam. Betul. Dan para orang tua bertanggung jawab dalam hal ini. Itu ya sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah. Jadi keberadaan generasi strawberry ini di samping tadi faktor eksternal, paparan-paparan dari ataupun makar-makar dari elit gitu ya, para elit global ya, ada akabir mujrimiha tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Juga tentu saja yang perlu harus diperhatikan adalah terkait dengan ini, bagaimana kekuatan ketahanan sebuah keluarga yang mampu menyiapkan generasi-generasi yang kuat, bukan dzurriyyah diafa tapi dzurriyyah thayyibah gitu ya, dzurriyyah yang memiliki kekuatan. Nah, sehingga tadi mungkin kenapa ini terjadi juga karena tadi faktor secara psikologis para orang tua yang memang sebelumnya mungkin dihadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan yang sulit, sehingga seolah-olah mengharapkan anak-anaknya tidak mengalami kesulitan yang sama. Ini juga jadi faktor yang akhirnya membuat para orang tua akhirnya cenderung memanjakan cenderung memanjakan anak-anaknya gitu ya, sehingga akhirnya muncullah generasi-generasi yang lemah. Sehingga ini bagaimana nih para orang tua harus bersikap, Ustaz, ketika tadi menghadapi situasi hari ini. Misalnya pertama kan ada situasi yang memang situasinya anak-anaknya sudah dalam kondisi yang rapuh seperti strawberry tadi gitu ya. Sudah terbentuk generasi yang seperti itu. Atau juga mungkin Anda juga harus disiapkan mungkin bagaimana ketika para orang tua atau calon orang tua yang belum punya anak nih, nanti ke depan harus seperti apa sehingga tidak memunculkan generasi strawberry. Jadi ini mungkin kita harus kembali lagi kepada formulasi Al-Quran. Tadi sebenarnya di dalam surat 4
ayat 9 dalam surat An-Nisa ayat 9 ini kemudian Allah menyebutkan ada masalah, tapi sekaligus Allah memberikan solusinya, memberikan apa yang harus dilakukannya, ya. Ketika Allah mengatakan wal yahsalladzi law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu alaihim, maka itu masalahnya. Ada dzurriatan di'afa yang kita khawatir, kita takut akan lahirnya atau adanya generasi itu dan mungkin sudah terjadi seperti itu. Maka kemudian Allah memberikan solusi. Ya, solusinya berikutnya adalah falyattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang lurus, yang jujur. Ini mungkin kalau bisa dirumuskan seperti itu. Jadi di sini ada sebuah takwa, ya, kalimat takwa menjadi kalimat baqiyah. Mungkin di video Habib TV yang lainnya juga ada, gitu ya, bahwa kalimat takwa ini menjadi kalimat baqiyah, kalimat yang kokoh, yang kuat, yang menetap, yang harus ditancapkan pada diri anak-anak kita, ya. Artinya takwa harus menjadi landasan, menjadi tujuan dalam proses pendidikan. Di rumah takwa harus dipakaikan menjadi pakaian bagi anak-anak kita yang melindungi, yang menjadi pakaian yang melindungi dari paparan itu, seperti itu, ya. Kemudian takwa bahkan menjadi bekal perjalanan menghadapi zaman, gitu ya, karena fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sampai kemudian menjadi pagar, menjadi sebuah pagar yang membatasi, yang kemudian tidak membuat mudah ada masuknya orang-orang yang hendak merusak, seperti itu. Nah, itu kemudian harus menjadi landasan dan tujuan dalam proses pendidikan. Jadi bagaimana menjadikan anak-anak menjadi yang bertakwa, itu harus jadi kurikulumnya. Nah, sayangnya mungkin tadi dalam perkembangan zaman sekarang kemudian kepedulian terhadap aspek ketakwaan ini menjadi lemah, gitu. Jadi karena yang dipedulikannya bagaimana pintar, bagaimana misalkan jual kelas, ya, akademis yang biasanya kognitif dan seperti itu. Atau kalau ada yang mulai sudah peduli kepada aspek-aspek yang di luar itu, misalkan potensi bakat dan sebagainya, tapi arahnya bukan untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, gitu ya. Jadi akhirnya tetap menjadi parameter tujuannya adalah kesuksesan duniawi. Seperti itu. Dia misalkan menjadi profesional, dia menjadi atlet terbaik, jadi artis yang hebat, jadi itu mungkin tidak akademis lagi, tapi tujuannya masih bukan semakin bertakwa kepada Allah, bukan ketakwaan kepada Allah. Itu satu. Jadi ada landasan dan tujuan yang harus benar. Yang kedua, Allah menyampaikan wal yaqulu qaulan sadida. Nah, kalimat ini adalah kalimat wal yaqulu qaulan sadida ini selain ada landasan dan tujuan yang benar, harus ada metode, harus ada cara yang benar juga, yaitu bagaimana mendidik dengan mengkomunikasikannya melalui qaulan sadida, dengan perkataan yang benar, perkataan yang lurus, qaulan sadida ini, seperti itu. Jadi perkataan yang tidak ada unsur kebengkokan di dalamnya, perkataan yang tidak ada manipulasi di dalamnya, perkataan yang tidak ada hal-hal yang kemudian tidak benar, gitu, di dalam sadida itu, gitu ya. Menggunakan sin ini artinya sesuatu yang lurus, sesuatu yang benar, sesuatu yang jujur. Yang kemudian Allah juga menyebutkan sebenarnya dalam berbagai ayat-ayat yang lain tentang qaul-qaul yang lain yang menjadi metodologi, menjadi bagaimana kita mengkomunikasikan pesan takwa itu. Kalimat takwa ini dikomunikasikannya juga harus dengan komunikasi yang benar. Jadi landasan tujuannya benar, pola komunikasinya, caranya, metodenya juga harus benar. Nah, yang sering terjadi mungkin, gitu ya, karena para orang tua mungkin bisa jadi tujuannya ya, yang ingin dididik, yang ingin dimasukkan ke dalam jiwa anak-anak itu sudah benar, bisa jadi seperti itu. Tapi caranya salah. Nah, caranya yang salah karena kemudian misalkan tidak bilisani duriyatihim, bilisani kaumihim, gitu ya, dengan model komunikasi yang sekarang anak-anak di masa sekarang seperti apa, tidak menyelami apa yang sedang menjadi bagian ininya. Atau kemudian yang lebih jauhnya lagi, kalau dalam ayat Al-Quran tentang qaul yang lainnya ada qaulan sakila, ya, perkataan yang berbobot, gitu ya, itu ternyata bukan didapat dari ilmu parenting, bukan didapat dari ilmu public speaking, bukan didapat dari itu. Tapi ternyata didapatnya kalau kita lihat tentang qaulan sakila di surat Al-Muzammil, gitu ya, sebuah komunikasi yang memberikan bobot, yang memberikan pesan yang membekas,
itu adalah diawali dengan sebuah proses transendensi, diawali dengan proses bagaimana orang itu kemudian laila qalilan nisfahu inkus minhu qalila wazid alaihi waratilil qur'ana tartila. Dimulai dengan bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga mungkin kadang dilupakan. Kan sekarang banyak beredar mungkin ya ilmu tentang parenting dan sebagainya, dan itu parenting dipelajari, dipahami, parenting itu penting sekali gitu seperti itu. Tapi jangan lupa gitu, ada bahwa transendental, bahwa anak-anak ini disentuhnya tidak dengan teknik-teknik tertentu saja, tapi harus dengan jiwa. Dan jiwa terbentuknya dengan transendensi. Ini yang kemudian juga harus bisa dijalankan. Jadi pada satu sisi landasan tujuan ketakwaan, sisi lain kemudian metodenya, kaul-kaulnya dengan kaulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Banyak sekali, mungkin harus ada pembahasan khusus tentang itu. Kaulan dari mulai yang paling utama kaulan sadida yang benar, yang jujur, dan kemudian diperkuat dengan metode-metode kaul yang lainnya dengan kaulan sakila, misalkan perkataan yang berbuat, kaulan baligha, perkataan yang kemudian sampai maksud dan tujuannya, jangan sampai akhirnya mispersepsi gitu ya, dan kaul-kaul yang lainnya seperti di dalam Al-Quran. Ya, jadi sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, jadi solusinya tadi di samping Allah tadi menyampaikan kepada kita permasalahan adanya dzurriyyah diafa, dzurriyyah yang lemah atau dzurriyyah generasi strawberry, Allah pun memberikan solusi. Pertama solusinya tadi adanya proses pendidikan yang memiliki landasan dan tujuan takwa. Nah, ini yang harus kemudian ditanamkan di dalam keluarga kita. Jadi pendidikan. Para orang tua mendidik anak-anaknya, maka menjadi landasan dan tujuannya adalah ketakwaan. Nah, kemudian juga di samping landasan dan tujuan juga ada metode. Jadi metodenya Allah pun telah memberikan. Tadi salah satu metodenya adalah kaulan syadida. Gitu ya, sadida. Kaulan sadida, kaulan yang benar, ataupun juga dengan kaulan-kaulan yang lain. Yang artinya memang ini perlu dihadirkan. Artinya komunikasi, Ustaz, komunikasi antara orang tua dengan anak ini sesuatu yang sangat penting, dasar dalam membangun generasi yang kuat nih. Ketika tidak ada komunikasi, nah, mana mungkin akan terbentuk generasi-generasi yang kuat. Tadi mungkin komunikasinya jadi akhirnya dengan digital, Ustaz. Iya, betul. Jadi kan tadi ketika tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, maka anak akan berkomunikasi dengan pihak lain yang itu difasilitasi dengan mudah oleh dunia digital. Bisa dengan nggak hanya bahkan mungkin yang dekat, bisa dengan orang luar negeri, orang mana, dan yang kita tidak tahu bagaimana arah tujuannya, tadinya landasan dan arahnya. Nah itu sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, ini yang barangkali perlu kita pahami, perlu kita waspadai, sehingga mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bahwa Allah telah memberikan solusi kepada kita ketika menghadapi generasi strawberry, ataupun tadi ketika kita berharap tentu saja tidak lahir generasi-generasi strawberry di tengah-tengah keluarga kita saja, gitu ya. Terakhir, makanya Ustaz sebagai penutup ada yang ingin disampaikan? Ya, baik, pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tadi mungkin kita sudah berbincang tentang bagaimana atau apa generasi strawberry, bagaimana mengapa lahir generasi strawberry ini dan bagaimana solusinya. Dan ternyata memang yang paling mendasar gitu ya, yang paling bisa menjadi kekuatan untuk melahirkan generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi dzurriyyatan thayyibah atau mungkin al-mu'min qawi, generasi yang kuat itu adalah terletak pada pendidikan yang ada di dalam keluarga. Nah, pendidikan yang ada dalam keluarga. Maka kemudian dalam hal ini seorang ayah, seorang ibu menjadi sangat berperan. Gitu. Ayah sebagai kepala sekolah, ibu sebagai guru pertama dan utama, gitu seperti itu. Dia harus mendidikan anak-anaknya dengan landasan ketakwaan dan tujuan ketakwaan, dan kemudian dia harus memperkuat dirinya dengan skill komunikasi yang sesuai dengan Al-Quran, seperti itu ya. Yang kemudian didapatkannya memang ada yang bisa dipelajari dengan mempelajari bagaimana cara komunikasi, cara berhubungan dengan anak di parenting. Ya, ada yang kemudian dikuatkannya adalah dengan semakin memperkuat transendensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tantangan kita para orang tua, jangan sampai kita menjadi penanam generasi strawberry, tapi kita menjadi penanam generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang akan nanti kemudian
menjadi pemimpin peradaban Islam, generasi-generasi yang tadi diharapkan menjadi generasi emas seperti itu ya, revolusioner, generasi emas revolusioner yang kemudian bukan menjadi generasi yang bisa menjadi generasi yang bisa memanfaatkan bonus demografi, bukan generasi yang kemudian justru nanti ketika semakin banyak generasi mudanya semakin banyak masalah kerusakan. Itu mungkin jadi kembali ya ini pendidikan keluarga kemudian menjadi hal yang paling mendasar, hal yang paling penting yang kami harapkan kemudian bisa kita bangun bersama-sama untuk melahirkan generasi yang kuat sebagai antitesis dari generasi strawberry. Itu barangkali sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, bincang seputar keluarga sakinah pada sesi kali ini terkait dengan siapa yang menanam strawberry atau generasi strawberry ini. Ya, tadi telah disampaikan secara lengkap oleh Ustaz Yasir, yang tentu saja mudah-mudahan ke depan kita akan menghadirkan bincang-bincang seputar keluarga, terutama tadi banyak hal yang bisa kita bahas terkait dengan metode pendidikan anak gitu ya, bagaimana seorang ayah berkomunikasi dengan anak-anaknya. Nah, ini tentu saja suatu hal yang penting sehingga mampu melahirkan generasi-generasi kuat sebagai generasi penanggung jawab peradaban ke depan, dan mampu menghadirkan proses revolusi peradaban ke depan yang hari ini sudah banyak kerusakan, kehancuran yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia telah terjadi kerusakan-kerusakan, sehingga mudah-mudahan kita sebagai para orang tua mampu menyiapkan generasi-generasi yang bisa melakukan proses perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di bincang seputar keluarga sakinah berikutnya dengan tema-tema pembahasan yang lebih menarik. Dan dari kami barangkali itu yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib TV, mencerdaskan umat.